Hello everyone, good morning. How are you today? Welcome back to Miss Wina channel. And today, before we start our learning, it's better for us to pray together. Okay, let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing today. Now, we are going to learn our subject thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Baiklah anak-anak teacher, pembelajaran kita hari ini tematik tema 2D itu dari halaman 37 ya, subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Oke, sekarang kita perhatikan teks percakapan antara Nina dan juga teman-temannya. Di sana ada Nina, Deli, Tony, dan juga Made. Nina, mari kita mulai piket hari ini teman-teman. Iya Nin, ruangan kelas kita kotor, banyak sampah berserakan. Papan tulis masih kotor, aku yang akan membersihkannya. Lalu Tony, lantai juga kotor dan berdebu, aku dan Deli akan menyapu. Lalu Made, aku akan mengelap meja. Ayo kita bersihkan kelas bersama sebelum bel masuk berbunyi. Ya, kelas yang kotor tidak nyaman untuk belajar. Benar, kelas yang kotor bisa menjadi sarang kuman. Nah, Tony, menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, jadi anak-anak teacher, kita harus selalu menjaga kebersihan kelas kita ya. Tidak boleh ada sampah yang berserakan atau papan tulis masih kotor padahal kita mau memulai pembelajaran kita ya. Karena kelas yang kotor itu bisa menjadi sarang kuman. Nah, sekarang kita perhatikan pertanyaannya ada 4. Yang pertama, apa isi percakapan Nina dan teman-teman? Good, percakapan mereka adalah untuk membersihkan ruangan kelas. Mereka mau piket, ya kan? Lalu yang kedua, apa ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Iya, yang tidak ciri-cirinya adalah yang pertama, sampah banyak berserakan. Yang kedua, papan tulisnya masih kotor. Yang ketiga, lantainya juga kotor dan berdebu, ya kan? Lalu dari teks juga kita bisa melihat bahwa mejanya juga masih berdebu. Jadi mereka mau bersihkan ruangan kelas. Lalu yang ketiga, apa yang kamu lakukan jika kelasmu kotor? Ya, betul. Kita akan membersihkan ruangan yang kotor tersebut, kelas yang kotor tersebut, ya kan? Lalu, mengapa kelas kotor tidak nyaman untuk belajar? Tentu saja tidak nyaman, ya kan? Karena kelas yang kotor itu bisa menjadi sarang kuman. Lalu, kita tidak akan fokus untuk belajar karena ada sampah berserakan, papan tulisnya belum dihapus dengan bersih. Itu akan mengganggu pembelajaran di kelas. Nah, percakapan antara Nina dan teman-temannya ketika melakukan piket kelas seperti yang ada di teks, kita mau cari kata yang artinya sama dengan yang pertama tidak bersih. Good, artinya sama dengan kotor. Yang kedua, makhluk hidup penyebab penyakit. Iya, disebut atau sama dengan artinya dengan kuman. Yang ketiga, tempat tinggal atau tempat persembunyian. Wow, very good. Itu disebut juga dengan sarang. Yang keempat, benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Iya, itu disebut dengan sampah. Hari ini, kelompok Nina melakukan piket kelas. Mereka membagi tugas untuk melakukan piket. Karena apa? Karena mereka akan membersihkan kelas dengan bersama-sama. Perhatikan gambarnya. Papan tulis kotor, lantai tampak berdebu. Jadi mereka bertanggung jawab untuk membersihkan kelas secara bersama-sama. Karena kelas yang kotor itu tidak akan nyaman untuk kita belajar.
karena juga kelas kotor tidak baik untuk kesehatan kita. Debu dan sampah dapat menjadi sarang kuman. Kuman dan nyamuk menyebabkan penyakit. Nah, Nina menghapus papan tulis yang kotor. Perhatikan gerakan Nina yang menyerupai gerak ngelap kaca. Nah, kalau di pembelajaran sebelumnya, kita mempelajari bangun segitiga dan segi 4. Hari ini kita akan mempelajari bangun datar segi 5 dan segi 6. Oke, kita akan menghitung banyak sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sisinya ada 5. Banyak sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, titik sudutnya juga ada 5. Sekarang bangun datar segi 6. Banyak sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, banyak sisinya ada 6. Banyak sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyak sudutnya ada 6. Jadi titik sudutnya juga ada 6. Nah, bagaimana dengan bangun datar yang lain? Kita menentukan banyak sisi sudut dan juga titik sudutnya. Oke, perhatikan gambar ini. Oke, gambar yang pertama kira-kira masuk ke sebanyak sisi 5, sudut 5, atau titik sudut 5, atau yang 6. Kita hitung sama-sama banyak sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Banyak sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, banyak titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti bangun datar yang ini masuk ke bangun datar segi 5. Sekarang yang kedua, kita hitung sama-sama banyak sisinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, banyak sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyak titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti gambar ini termasuk bangun datar segi 6 ya. Nah, sekarang perhatikan halaman 41 ya. Teks tentang lingkungan sekolah yang kotor. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah, bahkan bukan hanya lingkungan sekolah, lingkungan rumah atau dimanapun kita berada. Kita harus turut serta menjaga kebersihannya. Teksnya, tidak semua sekolah bersih dan sehat. Ada sekolah yang tidak memperhatikan kebersihan. Halaman sekolah tidak terawat. Tanaman dan rumput tidak tertata rapi. Sampah berserakan di mana-mana. Siswa tidak disiplin dan membuang sampah sembarangan. Banyak lalat dan nyamuk berterbangan. Lalat yang hinggap di makanan dapat menyebabkan penyakit. Nyamuk dapat menyebarkan penyakit demam berdarah. Kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah yang bersih menghindarkan kita dari penyakit. Nah, jadi anak-anak teacher, kita harus selalu menjaga kebersihan sekolah agar sekolah kita bersih, tidak menyebabkan kuman-kuman bersarang di sekolah kita, karena kuman-kuman itu akan menyebabkan berbagai penyakit, contohnya demam berdarah ya, demam berdarah yang diakibatkan oleh si nyamuk ya. Nah, perhatikan gambar ini merupakan contoh gerakan dengan pola lantai. Beberapa contoh alat musik ritmis yang mengiringi tarian ya. Yang pertama adalah rebana. Oke, bentuk rebana itu menyerupai lingkaran. Lalu yang kedua, alat musik ritmis yang kedua adalah triangle. Ya, triangle ini menyerupai segitiga. Nah, contoh alat musik ritmis yang lainnya itu seperti gendang, tifa, dan lain-lainnya ya. Oke, sekarang kita mempelajari pola barisan bangun datar. Oke, bangun datar yang berbeda dapat disusun membentuk pola barisan. Yang pertama, perhatikan pola barisan pertama, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran. Nah, setelah lingkaran adalah segitiga. Nah, pola baris yang di bawahnya segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran. Nah, setelah lingkaran-lingkaran adalah
bangun datar segitiga. Baiklah anak-anak teacher, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Penugasan kamu dari halaman 40 nomor 2, halaman 43 nomor 2 dan 3. Oke, kita akan menutup pembelajaran hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Oke, let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing. Now, we are going to close our lesson today. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. That's all our learning for today. Thank you for watching. Thank you for your kind attention. And always stay safe. Always keep fighting to follow our learning at home. Bye-bye. God bless you.